Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ma tafaddala wa takarram. Alhamdulillah ala ma jada wa an'am. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala tawalin ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluh Al-Mustafa al-A'zam wal-Mujtaba al-Akram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi yanabi'il hikam wa ashabihi masabihid dhulam wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Habaibin al-kiram, asatidna al-izza, pimpinan Majelis Ta'lim Babul Wafa, pengurus PKM Al-Ismailiyah, para tokoh masyarakat, dan semua yang hadir, yang semuanya kita yakinin adalah orang-orang mulia. Kita meyakinin kita semuanya betapa banyak anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, melebihi dari banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak makhluk dan Allah memuliakan mereka. Tapi tidak ada kemuliaan yang lebih besar yang kita rasa melebihi dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang teristimewanya adalah kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik di dalam hati kita untuk kita ringan bersalawat kepada Rasulullah. Setiap malam sering kita dengarkan fadilah salawat. Satu salawat bagaimana, 10 salawat bagaimana, 100 salawat bagaimana. Berapa banyak hadis yang kita dengarkan, berapa banyak cerita dari para aulia salihin, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam berkat salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang ulama memastikan ketika ditanya, apakah memungkinkan seseorang yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dia celaka di Lauhil Mahfuz, kemudian dia bisa berubah menjadi bahagia dan penduduk surga. Bagaimana kita bisa mengetahui tanda utama orang tersebut, orang yang bahagia atau orang celaka? Arifin billah menyatakan bahwa satu-satunya tanda adalah banyak salawat kepada Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau seseorang sudah mengikuti dan menyamai Allah dan Rasulnya, terus mau kemana lagi? Dan pernah kita sampaikan juga manaqib Sayyidina Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Dan beliau menyatakan, bagi siapapun yang merasa banyak sia-sia umurnya yang telah lewat dan dia berkehendak, berkeinginan untuk mengembalikan keberkahannya umur tersebut, maka satu-satunya cara adalah perbanyak salawat kepada Rasulullah. Yang saya pikir adalah salawat itu adalah amal lisan. Salawat itu adalah amal zikir perbuatan lisan. Yang tadi juga disebutkan sama Ustadz Ferry, bagaimana kemuliaannya zikir. Dan pastinya juga salawat adalah bagian dari zikir. Dan bahkan
yang terharum dari zikir. Kepastian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepastian makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari urusan apa motivasi seseorang bersolawat, berbeda dengan amal yang lain. Karena faktor baginda Nabi Muhammad. Yang saya pikir adalah, kalaulah ini ibadah hanya lisan saja, nilainya demikian besar. Saya tidak membahas tentang masalah zikir lisan atau zikir hati, zikir zahir atau zikir batin. Itu ada kelasnya ngomong yang kayak gitu. Ada bagiannya sendiri yang ahli ngomong kayak gitu. Tapi Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Qutbud Da'wati wal Irsyad wa Ghausul Ibadi wal Bilad, beliau pernah ditanya tentang seseorang yang berzikir dengan lisan saja tapi belum masuk di dalam hati. Orang bijak berbicara dengan hati-hati, tidak kayak orang yang sekarang sedikit-sedikit tidak ada manfaatnya. Ngapain rame-rame, ngapain buat-buat maulid, gak ada gunanya. Tujuan utamanya itu gini, tidak sampai kepada puncak dari harapan. Ini semuanya ini omongan-omongan orang yang tidak senang dengan amal soleh. Siapa yang tidak kepingin sampai kepada tujuan? Siapa yang tidak ingin untuk membuahkan hasil? Pastinya. Tapi Tuhan, kita berbuat, kita menanam, Allah yang menumbuhkan. Kita yang meletakkan benih, Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan itu pohon. Sama juga demikian, kita berusaha untuk adik-adik, remaja, syabab, pemuda-pemuda ini kenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat ke masjid, dekat ke majelis taklim, dekat sama para habaib dan ulama. Selebihnya Allah yang atur hatinya mereka. Subhanallah, kita cuma ngajak saja. Kadang-kadang agak sedikit diajak, perlu rekreasi sebentar, rekreasi. Ya, perlu jalan-jalan ke Brastagi, jalan-jalan sebentar. Cuma kayak gitu-gitu aja yang kita buat. Seneng-seneng sedikit main rebana, sholawatan, kita buat. Subhanallah, tidak kita duga-duga anak muda dengar sholawat netes air matanya. Tidak kita duga-duga marhaban mahallul qiyam mereka gemetaran nangis. Tidak kita duga-duga yang mungkin kemarin beberapa waktu lalu preman, beberapa waktu lalu kena narkoba, beberapa waktu lalu ngedarin narkoba. Alhamdulillah kita nggak pernah bahas narkoba, kita nggak pernah bahas gimana itu bahayanya narkoba. Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatur hati mereka berkat sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ditanya tentang seseorang yang hanya zikir lisan, belum sampai ke hati. Habib Abdullah mengatakan, ihmadu, kalian bersyukur dan memuji Allah, an zayyana jawarihakum, karena Allah Subhanahu wa taala telah memperindah anggota tubuh kalian bidzikri, dengan zikir kepadanya. Sama juga demikian sholawat. Saya tidak yakin kali yang hadir ini 50% faham yang dibaca dari Maulid Diyaul Lami. Saya nggak yakin sekali. Saya tidak yakin sekali Anda mahallul qiyam faham semua apa yang dibaca di Maulid Diyaul Lami. Tapi bagi saya adalah yang penting lisan Anda sholawat sama Rasulullah. Ya ikhwan, yang saya pikir adalah kalau ini amal lisan saja, yang amal itu pahalanya demikian luar biasa, bagaimana dengan amal hati kalau dalam hati kita ada mahabbah? Gimana kalau hati kita ada kecintaan kepada Rasulullah?
Gimana hati kita kalau ada kerinduan kepada Rasulullah? Enggak terbayang ya ikhwan, gimana mulianya hal tersebut. Dan kita berharap keakraban kita terus berlanjut insyaallah. Mudah-mudahan kita selalu akrab di dalam zikrullah, kita selalu akrab dalam salawat kepada Rasulullah, kita selalu akrab insyaallah di bawah benderanya para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu akrab di dalam ridhonya Allah dan memakmurkan masjid dan majelis taklim insyaallah. Keakraban yang semisal ini yang tadi malam kita sampaikan, Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sering doa kita baca, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kelanjutannya yang jarang dibahas, waj'alli waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, jadikan saudaraku Nabi Harun masuk jadi nabi, jadi rasul, gabungkan dia dalam urusan ini ya Allah. Tujuannya cuman satu, kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, untuk zikir bersama, untuk bertasbih bersama. Keakraban ini sangat penting doa. Kita perlu akrab di dalam kebaikan, kita perlu akrab di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berharap keakraban ini tidak rusak dengan omongan orang, tidak rusak dengan fitnah orang, tidak rusak dengan gesekan-gesekan hawa nafsu, tidak rusak dengan apapun ketidakcocokan macam-macam. Kita pastinya ada nafsu, ada. Namun mudah-mudahan ya ikhwah, kita semuanya bersatu dalam ridho Allah dan ridhonya Rasulullah, bersatu dalam berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan usahakan jangan menjadi bagian pemecah belah. Udah, jangan jadi bagian pemecah belah. Setan yang paling dia gerem adalah melihat majelis yang kayak gini. Yang paling gerem setan adalah berusaha untuk merusak keakraban yang sebisal ini. Anak muda akrab sama orang tua, anak kecil akrab sama bapak-bapak, ustadz-ustadz akrab dengan ustadz-ustadz lain, habaib akrab dengan habaib lain. Ini adalah yang paling bikin geram setan, paling gerem setan. Dan supaya anda pahamin, tujuan utamanya setan adalah bikin pecah belah. Dan Allah berfirman, innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Innama, pakai adat hasr, innama, sesungguhnya setan hanya berkeinginan untuk menjatuhkan permusuhan di antara kalian. Maka oleh sebab itu dalam sebuah riwayat disebut di dalam syarah Arba'in Nawawi, disebutkan iblis itu kalau menerima laporan dari setan-setan lain, iblis duduk di singgasananya nunggu laporan dari setan-setan. Kau laporin. Satu setan melaporkan, aku sanggup buat orang itu kena narkoba, parah ini narkoba, tapi iblis senyum-senyum aja. Bagus, 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 bagus. Satu lagi, aku sanggup bikin orang pacaran zina. Ya memang itu dosa besar. Setan senyum-senyum aja. Ya bagus, bagus, bagus. Semua laporan yang dibawa sama setan-setan, iblis cukup senang sedikit. Bagus, 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 bagus. Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Tapi katanya lam yafrah iblis. Iblis tidak senang semisal senangnya kalau ada 3 laporan. Kalau ada 3 laporan ini, iblis langsung, siapa tadi yang lapor? Sini, 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 deket, 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 sini, sini, duduk sini, lapor sini, ngomong sama kita. Lebih serius. Senang kali iblis ini. Rajanya setan paling senang. Satu, laporan pertama. Kalau ada laporan dari setan, aku sanggup bikin orang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Wah, itu tujuan utama setan itu. Mati itu yang terakhir tuh, itu yang ekstra hati-hati. Kadang-kadang yang kita pikir Tuhan, jangankan kita nanti di akhir
umur kita diganggu sama setan-setan kelas jenderal. Yang paling parah itu adalah setan udah ngerti ini udah sakaratul maut ini. Yang didatangkan bukan setan ABG loh ya. Bukan setan yang kerucu-kerucu, bukan. Setan paling top yang didatangkan. Yang kita pikir adalah kalaulah kita sekarang aja jangankan sama setan jenderal, setan kopral aja kalah kita orang. Setan ABG saja sudah kalah kita orang. Cemana nanti? Oleh sebab itu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak kita ini baca dan mengharap pada Allah untuk dikasih rahmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan belokkan hati kami setelah kau beri petunjuk kami ya Allah. Jangan belokkan ya Allah setelah kau beri petunjuk hati kami ya Allah. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kami dari sisimu rahmat. Banyak ahli tafsir mengatakan rahmat di sini adalah baginda Nabi Muhammad. Karena yang sangat kita harapkan, yang sangat kita nanti-nantikan. Ya Rabb, andaikan kapanpun mengharap untuk bisa jumpa baginda Nabi Muhammad. Namun yang harapan terbesar adalah nanti saat sakaratul maut rohnya Rasulullah hadir sama kita. Kalau sudah ada Rasulullah, setan-setan pasti minggir semuanya. Kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndak setan, ndak iblis, semuanya ketakutan, minggir semuanya. Kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Husnul khatimah. Ya ikhwan, sangat mengkhawatirkan ketika sakaratul maut. Tapi insya Allah Anda banyak solawat sekarang, Anda cinta Rasulullah, Anda mohon kepada Allah, sebelum Anda meninggal dunia insya Allah ruh Rasulullah hadir. Insya Allah. Amin. 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 Ini doa luar biasa ini. Ini doa besar ini. Keselamatan kita abadal abidin, selama-lamanya. Mudah-mudahan berkat majelis yang mulia ini yang dihadiri para habaib, para ulama dan juga arwah salihin, insyaallah Allah mengabulkan doa kita semuanya, dan Allah jadikan tulis kita semuanya insyaallah meninggal dunia husnul khatimah ba'da tuli umrin fi ta'atihi wa mahabbatihi insyaallah. Amin. Laporan pertama, yang menyenangkan setan kalau ada orang mati su'ul. Laporan kedua, kalau ada setan melaporkan, aku sanggup bikin orang takut miskin. Saya iblis seneng kali itu laporan setan. Setan yang ngelaporin ini didekatkan. Bagus, bagus, bagus. Naikkan pangkat 1 tingkat. Pokoknya seneng kali iblis ini. Kalau ada orang takut melarat, seneng kali. Karena dengan orang takut melarat pasti jadi pelit, pasti jadi bakhil, ya kan? Takut melarat, udah takut melarat nanti suudzon sama Allah, suudzon sama Allah. Tidak suudzon sama Allah saja, suudzon sama makhluk. Majelis taklim baru ngomong dikit urusan sumbangan, minta sumbangan lagi, minta sumbangan lagi. Nggak minta sama kau pelit. Tak minta sama kau, diam aja kau. Dah, datang dapat berkat pulang. Nah, majelis taklim Anda bantu, tidak Anda bantu. Masjid Anda bantu, tidak Anda bantu, pasti akan berhasil. Allah udah jamin, cuman rugi sendiri yang pelit. Nah, kita buat. Bilang sama kawan-kawan, insya Allah nanti Senin malam Selasa penutupan Maulid Arba'in di Gor Pancing, gedung olahraga Pancing. Saya berharap dan saya sampaikan sama kawan-kawan pengurus, insya Allah yang datang 7.000 orang insya Allah. Kalau bisa lebih, dan juga insya Allah semuanya dapat makan. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi.
Ada pula yang pakai nanya, dari mana nasi bungkusnya? Tidak tahu, pokoknya makan semuanya. Ruwet. Yang mau nyumbang nyumbang, yang nggak mau nyumbang terserah. Kalau hitung-hitungan Pak, hitam di atas putih dicoret-coret, ya saya nyebutkan pun nggak sampai hati. Tapi saya ngomong sama kawan-kawan, nggak usah pakai proposal, nggak usah. Ini programnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Programnya Rasulullah pasti sukses. Dan ini sering terjadi, saya sampaikan sama kawan-kawan. Kadang-kadang sedikit ajanya sebentar Allah ngajarin kita spot jantung dikit. Sedikit-sedikit aja diajarin sama Allah. Kefikir ya, bingung sedikit, tapi insya Allah. Udah ada duitnya Ustaz? Belum ada. Kok senyum? Lihat terus ngapain? Seberut, senyum aja. Pokoknya selesai masalah semuanya, insya Allah. Kan? Gimana nanti di gor, gimana panggungnya, gimana? Wah, nggak usah dipikir. Kita ini cuma khaddam, kita ini cuma pembantu. Ya kan? Yang nyiapin semuanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak sukses pun acaranya Nabi, mudah-mudahan sukses insya Allah. Tidak mungkin insya Allah niat baik, apalagi didukung para habaib, ya, didukung sama para asatidz. Ini tadi kita sampaikan Tuhan. Kita pasrahin semuanya sama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kadang minta banyak air sama kita, minta doa. Terus kau pikir doaku makbul gitu? Bacaannya beda gitu. Enggak, yang ku baca ya Fatihah. Gak ada yang lain. Ada rahasianya Ustaz? Gak ada rahasia. Paling sholawat dikit. Cuman dalam hati saya ngomong, ya Allah, orang ini husnudzon sama saya. Gitu ajanya. Ya Allah, urusan sembuh tidak sembuh bukan kepada saya. Sukses tidak sukses bukan urusan saya. Minta air bukannya untuk minum, tapi untuk dapat jodoh. Coba bayangin. Ustaz belum dapat jodoh, Ustaz. Ya udah, dibaca subhanallah, dapat pula. Saya yang doain iri. Kok saya yang doain gak dapat, dia pula ya? Kan gitu. Walhasil Tuhan, semuanya pasrah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sampaikan, jangan ada takut melarat. Kalau ada yang takut melarat, akhirnya penyakit-penyakit akan beruntun masuk di dalam hatinya. Penyakit pelit, penyakit kikir, ya, penyakit suudzon sama Allah, penyakit suudzon sama makhluk, penyakit tamak. Itu semuanya karena khauful faqr, takut fakir. Yang ketiga, laporan yang sangat disenengin sama iblis adalah ketika ada satu setan lapor sama iblis, Bapak iblis yang terhormat, nah, aku sanggup bikin majelis taklim itu bubar. Aku sanggup bikin BKM itu tengkar. Aku sanggup bikin suami istri itu cerai. Oh, ini paling diseneng sama iblis. Paling diseneng. Laporan ini yang gembirakan iblis, supaya orang saling benci, supaya orang saling tuduh menuduh, supaya orang saling suudzon satu sama yang lain. Tapi kita mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan majelis kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkumpulan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya siapapun, kita tidak memperdulikan. Mohon maaf, kaya, miskin, ganteng, jelek, putih, hitam, ya, gemuk, kurus, bukan urusan kita. Suku apapun terserah, kalian kerja apapun bukan urusan kita. Bahkan Anda dalam urusan partai ikut ini ikut itu bukan urusan kita. Yang penting kumpul salawat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah
alhamdulillah kita malam ini insya Allah beberapa hari ke depan kita bersama Al Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan insya Allah kedatangan beliau menambah keberkahan di atas keberkahan insya Allah. Dan kita dengarkan dengan baik, dengarkan, telinganya dibuka, yang ngantuk bangunkan, yang tidur bangunkan, ya kan gitu kan ya. Ini yang akan disampaikan beliau, ilmu yang mohon maaf kalau ilmu yang kita sampaikan ini cuman ecek-eceknya. Tapi kalau ilmu yang dari beliau memang betul-betul nyambung sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahir wa batin. Nisbatnya nisbat ilmu dan nisbat nasab yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pun juga manfaat, mudah-mudahan. Tapi yang beliau sampaikan bukan hanya sekedar kebenaran ilmu, tapi keluar dari lisan yang bersambung dengan lisan baginda Nabi Muhammad. Santai, nyaman. Yang mau pulang-pulang tapi rugi sendiri. Kan gitu kan ya, nggak dapat berkat. Ya. Tapi kita tenang insya Allah malam hari ini kita dengarkan dengan seksama, kita niatkan untuk menjadi ilmu yang barokah. Mudah-mudahan insya Allah menyambung ilmu kita dengan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, perumpamaan keluargaku adalah semisal perumpamaan safinat Nuh, bahtera Nabi Nuh. Maka niatkan untuk masuk ke dalam bahtera tersebut, bahteranya keluarga besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dari Al-Faqir, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Habibana Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Syekh Abu Bakar, falyatafaddal muthaban ma'jura. Al majlis majliskum ya Habib, tafaddal wal afu.